Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja demo di KPU masa tolak pemilu curang hingga ancam aksi lebih besar. Wow, ini ternyata banyak sekarang muncul ya, apa namanya, eh demo-demo begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, ada demo besar-besaran, ada demo pemakzulan Jokowi atas kecurangan-kecurangan katanya begitu kan. Ada juga mereka ada meminta diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, ini yang menjadi trending topik tiga hal ini begitu kan ya. Pemakzulan Jokowi, diskualifikasi Prabowo Gibran, terus kemudian demo besar-besaran begitu kan ya. Akibatnya katanya banyak melatar belakangi kecurangan-kecurangan itu. Dugaan-dugaan itu muncul begitu kan ya, katanya begitu. Artinya apa? Saya sebagai apa namanya pegiat media sosial melihat begini. Kalau sudah nampak di mata kita begitu kan, ada indikasi dan dugaan-dugaan kecurangan. Mengapa seolah-olah penegak hari ini tutup mata dan telinga di situ begitu? Misalnya KPU dan Bawaslu misalnya begitu kan ya. Bagaimana tindak yang kemudian yang dilakukan di bawah? Sudah jelas-jelas ada video seperti ini misalnya. Apa yang harus diungkapkan begitu kan? Memang KPU sudah minta maaf atas data-data yang ada, tapi bukan soal itu. Bagaimana demokrasi kita menjaga dengan baik begitu kan? Maka bukan tidak mungkin ada pembatalan-pembatalan ya apa namanya MK yang kemudian kalau ada dugaan-dugaan kecurangan itu. Bukan tidak mungkin begitu kan? Karena ini sering ya terjadi di Pilpres di 2024 ya, karena menganggap mungkin ya satu sisi apakah semuanya adalah tidak jujur? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi artinya apa? Artinya mesti hati-hati betul begitu kan ya. Dalam situasi politik hari ini harus benar-benar dijaga ya. Belum dihitung saja quick count-nya sudah apa namanya sudah ketahuan siapa yang menang. Mahasiswa sudah turun ke jalan. Ini yang diinginkan oleh mereka yang menganggap remeh kontestasi Pilpres dengan hanya kata-kata maaf. Hanyalah abangku. Menyalalah abangku katanya. Bahkan ada yang berkomentar lagi semoga tidak terulang kejadian 2019 saat aparat mempersekusi menzalimi pendemo hingga berakibat hilangnya nyawa beberapa orang tak bersalah. Nah, ini yang menjadi tidak diinginkan oleh kita begitu kan. Siapapun yang menang semuanya harus merangkul, bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor begitu kan. Nampaknya sekarang ini ya para relawan itu ya sebanyak yang kemudian doyan lapor begitu kan. Dikit-dikit lapor, karena narasi dapur. Ini negara demokrasi atau negara preman begitu kan? Kalau kita melihat situasi itu, tapi nampaknya hari ini demokrasi ya tidak baik-baik aja sebenarnya. Ini sementara Nasdem, PKS dan PKB ya udah ancang-ancang mau gabung koalisi Prabowo. Ya silakan, karena ini bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tidak menjadi persoalan hal-hal seperti itu begitu. Karena apa? Karena nampaknya hari ini kalau mau bergabung sana sini ya silakan. Karena ya kita lihat saja politik kita itu kan tidak bisa ditebak secara matematika. Politik kita itu ada yang membangun bangsa walaupun bersama oposisi. Tapi oposisi dan koalisi itu penting begitu kan ya. Kalau menjadi koalisi semua ini akan menjadi pertanda bahwa apa yang terjadi dalam situasi politik ini tidak ada yang mengontrol. Justru yang selama ini menjadi kontrol utama yaitu adalah oposisi begitu kan. Oposisi mengontrol kebijakan seorang presiden, kebijakan ini, kebijakan itu dan sebagainya. Selama ini oposisi begitu. Jadi kalau saya pribadi menganggap oposisi itu bukan tidak ada peran penting di situ begitu kan. Sebagai kontrol, membangun bangsa itu bukan soal hanya menjadi koalisi, percuma menjadi koalisi pemerintah kalau toh di dalamnya hanya mencari sensasi kekuasaan. Kan begitu logika kita begitu. Artinya kan dengan harapan-harapan seperti itu ya boleh menjadi oposisi tapi tetap membangun bangsa ya. Artinya apa? Artinya mengontrol yang selama ini ada begitu kan, kebijakan-kebijakan yang ada. Tadi saya jalan kaki lewat Bawaslu depan ya, Syarinah Tamrin juga dijaga ketat Walkis ya, dipasangin tanda segala plus kursi-kursi dan meja. Teman saya yang kerja dekat situ bilang bahwa sejak pencoblosan kemarin tempat itu dijaga ketat. Heran kenapa segitu ya siaganya. Ya mungkin mereka sudah panik begitu kan ya. Bagaimana tidak panik? Kalau masyarakat sudah bersatu, sana sini bersatu dan sebagainya, bukan tidak mungkin ada nuansa-nuansa politik begitu kan ya yang tidak diinginkan. Bisa jadi akan terjadi chaos. Wow. Benar ya, kemarin itu ada yang mengatakan
Kalau Prabowo menang, ya akan terjadi chaos. Apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas kita memahami betul begitu kan ya, nuansa-nuansa politik seperti ini begitu, karena nampaknya kalau semakin chaos, wah demokrasi ini semakin gagal begitu kan. Wajar kalau Gibran ya dan Prabowo ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Itu nampaknya begitu, mulai ketakutan begitu kan ya. Bahkan demo di KPU ya masa tolak pemilu curang hingga ancam saksi besar ya, aksi besar ya. Mari kita baca. Aksi massa yang mengatasnamakan kelompok masyarakat sipil peduli demokrasi dan pemilu ya melakukan penindasan ya di depan gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta Pusat. Jumat 16 Februari 2024. Mereka mengira pemilu 2024 akan syarat ya dengan penyakit ya. Masa aksi membawa poster-poster bertuliskan tangkap dan adili Jokowi. Selain itu, masa juga membawa poster bertuliskan sindikat Jokowi di balik pemilu curang. Usut tuntas sindikat Jokowi hingga tolak pemilu curang. Ya, kecuali Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia Fritz Alorbob menuding Presiden Jokowi melakukan kejadian secara masif ya, terstruktur dan sistematis dalam pemilu di 2024. Itu bayangkan. Itu dalam artian bahwa kita itu demokrasi kita itu tidak dalam nuansa baik-baik aja. Jadi masih ada keributan-keributan besar antara pendukung si A, si B, dan si C. Artinya apa? Masyarakat bisa melihat apakah ada kecurangan besar atau tidak. Demo itu untuk apa? Apakah untuk pemakzulan Jokowi atau meminta mendiskualifikasi Prabowo Gibran? Atau jangan-jangan ya mereka untuk ya menuntut bagaimana hal-hal yang terjadi selama ini ya demokrasi kita itu. Jadi wajar dong kalau seumpama ada demo ya seperti itu, karena inilah negara demokrasi begitu kan. Bagi kami ya sah-sah aja. Bahkan ya menurut dia aksinya tidak akan berhenti sampai di sini. Dia mengatakan akan mengajak siswa untuk turun bersamanya ya ke jalan. Hari ini kami akan rapat susun lagi, rakyat dan ya pelajar berkumpul di demo di sini. Dari pantauan Tempo ya intensitas dimulai sekitar pukul 14 ya. Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat tampak tertutup sepanjang berlangsungnya pendakian ya, dan dibuka kembali struktur pukul 17.30. Bahkan satu sisi menganggap bahwa sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan menerima banyak laporan yang menginteraksi ya hasil pemungutan suara sementara antara formulir C1 dan pleno ditampilkan perolehan suara Sirekap tidaklah sesuai. Bahkan Hasyim menjelaskan di tempat pemungutan suara atau TPS hasil penghitungan suara itu yang difoto petugas KPPS. Foto itu ya menggunakan fitur Sirekap dan diunggah melalui aplikasi tersebut. Ada sistem konvensi membaca formulir tersebut dan secara otomatis memunculkan angka hitungannya. Ya, sudah jelas kan? Dalam artiannya kita tunggu saja dari KPU tanggal 20 Maret bagaimana nanti kejadian-kejadian sebenarnya. Tapi nampaknya 2024 ini nampaknya semakin akan terjadi masyarakat ya akan turun ke bawah di situ begitu. Saya nggak tahu ini dilatar belakangi oleh siapa. Saya kira kalau bukan kekalahan, saya kira tidak begitu kan. Semuanya orang akan menerima itu. Tapi ada satu yang ketidakpuasan mereka sehingga apa yang terjadi selama ini menuntut begitu kan ya. Bisa saja dengan cawi-cawi yang kuat dan sebagainya. Jadi perlu kita kawal terlebih dahulu bagaimana pemilu ini. Siapapun yang menang kita harus menghormati itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.